perkenalkan saya Hana Margarina Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503621065 dari sesi 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 individual yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Oke, untuk kali ini saya memilih kompetensi dasar pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Yang pertama ada KD 3.2, yaitu memahami jenis-jenis konstruksi atau bangunan seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Yang kedua ada KD 4.2, yaitu adalah menyajikan jenis-jenis konstruksi atau bangunan, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Baik, untuk isi dari materi belajar. Jenis-jenis konstruksi atau bangunan. Yang pertama ada bangunan gedung. Bangunan gedung itu adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya, berada di atas dan atau di bawah, di dalam tanah, dan atau di dalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, untuk kegiatan usaha, untuk kegiatan sosial atau kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus lainnya. Untuk bangunan gedung sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas adalah bangunan yang terletak di atas permukaan tanah, seperti tembok atau dinding, kolom, pintu jendela, ringbox, rangka atap, dan lain sebagainya. Untuk bangunan bawah sendiri itu terletak di bawah permukaan tanah seperti slope, dan pondasi bangunan bawah merupakan konstruksi yang dibuat untuk menahan seluruh bangunan. Yang kedua dari jenis konstruksi atau bangunan adalah bangunan jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan loro, dan jalan kabel. Oke, untuk bangunan jalan sendiri ini terbagi menjadi dua, seperti klasifikasi jalan dan jenis jalannya. Untuk klasifikasi jalan, ada jalan arteri, jalan korektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang kedua, untuk jenis jalannya, yang pertama ada jalan beton, jalan aspal, dan jalan paving block. Selanjutnya dari jenis konstruksi ada bangunan irigasi. Bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan pengaturan air irigasi. Untuk bangunan irigasi, yang pertama ada bangunan utama, yang kedua ada bangunan pembawa, yang ketiga ada bangunan bagi dan sadap, yang keempat ada bangunan pengatur muka air, yang kelima ada bangunan drainase, dan selanjutnya ada bangunan pelengkap. Jenis konstruksi atau bangunan yang keempat adalah bangunan jembatan. Bangunan jembatan sendiri ini adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Untuk bangunan jembatan ini ada 5 jenis. Yang pertama ada truss bridge, seperti gambar yang pertama di sini. Ada beam bridge, seperti gambar yang di sini. Yang ketiga ada arch bridge, seperti gambar yang di sini. Ada cable stay bridge, seperti jembatan merah ini. Dan yang terakhir ada suspension bridge. Nah, untuk model atau strategi pembelajaran yang tepat. Oke, menurut saya pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi ini diperlukan dua model pembelajaran yang cocok. Yang pertama ada project based learning. Apa sih project based learning itu? Project based learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang cocok untuk mata kuliah ini. Untuk mata pelajaran ini, model pembelajaran berbasis proyek based learning. Model pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai pembelajar yang aktif yang harus menyelesaikan proyek tertentu dengan melibatkan berbagai aspek pembelajaran, seperti penelitian, analisis, dan presentasi. Model yang kedua yaitu adalah mind mapping. Untuk mind mapping ini adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan dengan suatu strategi mencatat dengan kata kunci dan juga gambar. Mind mapping juga dapat memudahkan siswa dengan mengingat dalam bentuk gambar, simbol, suara, dan bentuk-bentuk serta perasaan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada argumen dan data pendukung.
Untuk model pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan vokasional, dasar-dasar konstruksi bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan sosial siswa, motivasi belajar, dan memberikan pengalaman belajar yang otentik dan relevan, serta mengembangkan keterampilan abad 21, seperti kreativitas, lalu ada kolaborasi dan juga komunikasi. Nah, selain itu terdapat juga model pembelajaran mind mapping yang cocok untuk mata pelajaran ini. Untuk penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, untuk memahami konsep, dan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, serta untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial. Nah, untuk proyek yang diberikan dalam pembelajaran berbasis proyek juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena berkaitan dengan kepentingan dan juga minat mereka, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, untuk model pembelajaran mind mapping ini juga sangat menonjol loh pada aspek keterampilan atau psikomotorik peserta didik. Nah, beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMK jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yulianto tahun 2016 menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Nah, juga untuk metode pembelajaran mind mapping, penelitian yang dilakukan oleh Subiantoro tahun 2019 dengan judul penerapan model pembelajaran mind mapping dengan media Prezi terhadap pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan kelas 10 Teknik Bangunan SMK Negeri 1 Sidoarjo, hasil keterlaksanaan pembelajarannya mendapatkan rata-rata nilai sebesar 82,50% dengan kategori sangat baik. Selain itu, hasil belajar siswa pada ranah kognitif memperoleh rata-rata nilai sebesar 81,17 dengan kategori tuntas. Nah, namun model pembelajaran berbasis proyek juga memiliki beberapa tantangan dan kendala, seperti memerlukan waktu yang lebih lama untuk persiapan dan pelaksanaannya, serta memerlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan dengan matang tentang implementasi model pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek. Serta dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan mind mapping. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.